Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indraswara, salah satu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas hukum internasional, yaitu mengulik tentang upaya penyelesaian sengketa perairan Silala antara Bolivia dan Chile pada tahun 2004 hingga tahun 2016. Pada kasus ini, masalah perbatasan antar negara atau sengketa wilayah adalah hal yang normal terjadi di dunia internasional. Permasalahan seperti ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal kedaulatan suatu negara seperti ini seringkali menjadi masalah utama, di mana hal ini sulit untuk dinegosiasikan, yang tak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik antar wilayah atau teritorial salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan. Garis batas wilayah secara komprehensif pada dasarnya selalu diupayakan oleh setiap negara dengan negara-negara tetangganya. Penempatan garis batas wilayah oleh suatu negara terhadap negara tetangganya secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang saling tumpang tindih dan dapat memicu konflik. Walaupun demikian, dengan adanya garis batas wilayah yang pasti tidak otomatis menghentikan konflik antar negara. Hal ini terjadi pada hubungan antara Bolivia dan Chile, di mana kedua negara terlibat konflik mengenai batas atau status sungai yang dinamakan Sungai Silala. Pengaturan dan penggunaan perairan Silala mungkin digunakan pada tahun 1906 ketika perusahaan kereta api Bolivia yang bernama Ferrocarril de Antofagasta Bolivia atau kita singkat dengan FACB, serta perusahaan industri tembaga Corporación Nacional del Cobre de Chile atau Codelco mengidentifikasi mata air Silala sebagai sumber air potensial dan mengajukan permohonan konsesi ke Departemen Potosi Bolivia sebagai lisensi penggunaan perairan Silala untuk menyalakan mesin uap kereta api sebagai tenaga lokomotif. Konsesi tersebut diberikan hanya untuk mengganti mesin uap kereta api. Dalam dokumen yang diajukan oleh Chile tertulis, Chile meminta agar penggunaan perairan Silala diberikan kepada Chile, yaitu aliran sungai di Provinsi Surlipes, di mana aliran tersebut mengalir ke perbatasan Chile dan Bolivia, dengan catatan tambahan bahwa perairan Silala adalah sungai internasional. Namun pada tanggal 28 Oktober 1908 konsesi tersebut disetujui dan ditandatangani. Namun hanya bertahan hingga tahun 1961 karena FACB mengganti mesin uap tersebut menjadi mesin diesel secara tidak langsung. Konsesi 1908 tidak lagi digunakan. Namun Chile tetap mempertahankan eksploitasi perairan Silala tersebut secara sepihak, yang dimana hal tersebut memicu kedua negara menuntut hak atas status dan penggunaan perairan Silala. Chile juga mengirimkan beberapa catatan diplomatik ke Bolivia tentang keprihatinannya terhadap status dan penggunaan perairan Silala, bahwa Bolivia tidak mempertimbangkan dengan benar sistem perairan Silala dan hak pemanfaatan Chile. Sepanjang tahun 1999, Chile berpendapat bahwa perairan Silala memang berasal dari mata air Bolivia. Namun, perairan tersebut mengalir melintas ke perbatasan wilayah Chile, di mana Chile menerima pasokan air tambahan dari perairan Silala. Chile juga menyatakan bahwa perairan Silala secara historis dan lebih dari seabad telah digunakan Chile untuk tujuan yang berbeda, termasuk sebagai penyediaan pasokan air ke kota Antofagasta, dan Chile menganggap perairan tersebut sebagai jalur air internasional. Bahwa ketiadaan titik temu antara Bolivia dan Chile dalam sengketa tersebut menjadi dasar munculnya upaya-upaya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada dasarnya, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh Bolivia melalui jalur politik dengan menggunakan teknik negosiasi kepada negara Chile, meskipun masih belum menemukan kesepakatan di antara kedua negara dikarenakan masih adanya beberapa kendala dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan negara Chile, upaya penyelesaian sengketa ini masih terus berlanjut. Salah satu upaya yang dilakukan selanjutnya ialah dengan negara Chile yang melambangkan kasus sengketa ini pada Mahkamah Internasional atau ICJ. Chile melakukan pengajuan banding pada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan akhir yang sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini, setelah penyelesaian sengketa melalui jalur politik dan teknik negosiasi kurang efektif
digunakan, tahap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum merupakan tahapan penyelesaian yang paling tepat, mengingat sengketa perairan Silala dalam mekanismenya sudah menyangkut perjanjian antara kedua negara, yaitu Bolivia dan Chile. Dengan kata lain, kasus sengketa telah menjadi masalah internasional. Karena terdapat pelanggaran kewajiban hukum internasional, serta sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban hukum internasional, maka dari itu peran Mahkamah Internasional menjadi sangat penting dalam menangani kasus sengketa perairan Silala yang masih berjalan hingga sekarang. Karena penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat ditempuh dengan jalur arbitrase atau melalui pengadilan internasional, sehingga memungkinkan Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang dominan dalam proses penyelesaian sengketa perairan pada Silala tersebut. Demikian presentasi yang saya dapat lakukan dalam pemenuhan tugas hukum internasional yang diambil oleh Bapak Ridwan Arifin SLLM. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan permohonan maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.